Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik darinya yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Al-Baqarah 168. Pendengar muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang berbahagia, setiap manusia pasti memiliki hawa nafsu. Jika seorang tidak memiliki hawa nafsu, maka ia dikategorikan tidak normal. Hanya saja sebagai makhluk yang berakal, manusia harus pandai dan mampu mengendalikan hawa nafsu itu. Jika tidak terkendali, maka manusia itu akan bersikap, bertindak semaunya, termasuk dalam berusaha mencari nafkah. Mereka yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya biasa bertindak menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan hartanya. Pola pikir mereka hanya mau terfokus pada materi. Hal itulah yang disebut paham materialis. Mereka lebih cinta kepada harta benda daripada Allah SWT. Mereka lebih mempentingkan mencari harta dan meninggalkan hidup bermasyarakat. Hidupnya bergelimang kemewahan dengan selalu menerapkan pola hidup konsumtif. Dan biasanya kadar kepedulian orang-orang seperti ini sangat rendah, apalagi untuk bersyukur pada Yang Maha Kuasa atau Maha Khalik. Pendengar yang berbahagia, harta kekayaan yang mereka peroleh seolah-olah atas kepintarannya tanpa pertolongan dari Allah yang menjadikannya. Jangankan mau berzakat, berinfak atau bersedekah, mereka juga sudah tidak lagi mengerjakan ibadah lain yang diwajibkan oleh Allah. Setiap hari yang jadi pikirannya bagaimana cara menambah harta kekayaan yang sudah dimilikinya. Sebab menurut mereka kebahagiaan itu hanya bisa diperoleh dengan harta benda berlimpah. Dengan harta yang banyak akan mudah untuk mencapai apa saja yang diingini, termasuk berpoya-poya memuaskan hawa nafsu. Pergeseran nilai dan pola hidup seperti ini bukan hanya terjadi di tengah-tengah masyarakat perkotaan. Sebagian masyarakat pedesaan pun sudah terkena pengaruhnya. Masalah urbanisasi tak terlepas dari keinginan masyarakat desa untuk bisa hidup seperti orang kota. Padahal di antara mereka banyak yang berpeluang untuk hidup lebih baik di desa. Ironisnya, yang mereka dambakan tak bisa mereka raih di kota. Bahkan mereka jadi beban bagi orang lain. Kegagalan mereka untuk mencapai bayangan hidup senang di perkotaan, laksana fatamorgana di padang pasir tandus. Kegagalan itu pula terkadang yang bisa mewarnai kehidupan kota yang keras dan kerap kali menjurus kepada timbulnya tindak pidana kriminal. Berawal dari keinginan hidup senang, cinta materi, dan meninggalkan agama.
Untuk mengantisipasi sifat cinta materi tersebut diperlukan 3 hal yang utama, yaitu istiqomah, muhasabah, dan mawas diri. Istiqomah bermakna teguh pendirian. Orang yang teguh pendirian tak mudah terpengaruh oleh apa saja, apakah itu berupa budaya, perilaku, maupun paham yang kesemuanya akan menggoyahkan sikap, iman, atau akidahnya yang terhadap agama. Orang yang istiqomah tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu keduniaan maupun kecintaan kepada materialis. Baginya hidup harus seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Pola hidup sederhana bukan hanya diucapkan, tetapi benar-benar diterapkan dalam kesehariannya. Dia menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Ia meyakini adanya hari akhir di mana manusia akan menerima pembalasan terhadap apa yang diperbuatnya selama hidup di dunia. Allah telah menjamin kebahagiaan bagi orang-orang yang istiqomah ini, sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran. Sungguh orang yang berkata tegas, Tuhan kami ialah Allah, mereka bersikap teguh pendirian atau istiqomah, malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah takut dan sedih, mereka akan memperoleh surga yang dijanjikan oleh Allah untukmu. Al-Fussilat ayat 30. Petunjuk kedua yaitu mawas diri. Kita harus selalu introspeksi, kemudian menyuburkan rasa iman dalam dada. Iman yang kuat ditandai dengan kecintaannya kepada Allah, dengan taat beribadah, gemar berbuat baik di tengah masyarakat. Sebagai orang tua, kita berusaha menyiapkan generasi yang dadanya penuh dengan cahaya keimanan, siap membela kebenaran wahyu ilahi, dan selalu melakukan tindakan preventif, memelihara diri dari anasir yang diancam malapetaka atau api neraka. Orang yang selalu mawas diri tak akan mudah terpengaruh bujuk rayu cinta keduniaan. Ia akan selektif dalam menerima budaya, tingkah laku, serta kebiasaan yang datang dari luar. Yang ketiga adalah bagaimana upaya kita supaya bisa menjadikan panutan atau contoh teladan atau uswah bagi pihak lain. Dimulai dari rumah tangga, bagaimana sikap seorang ayah atau ibu agar di mata anak-anaknya merupakan orang yang dikagumi dan panutan. Kemudian melebar kepada tetangga, masyarakat, kolega, dan lain sebagainya. Apa yang dituntunkannya atau apa yang dituntunkan agamanya direalisasikan dalam segala tingkah laku kita sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan hari ini atau puasa kita hari ini dapat diterima oleh Yang Maha Kuasa, akan semakin mempertebal iman kita, menambah keimanan kita hari ini. Ini saja sekali lagi yang dapat saya sampaikan. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.